wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Kelasnya sudah disapu? Sudah bersih ya? Sudah, berarti sudah piket. Nah, sudah siap buat belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum belajar, boleh ketua kelasnya dipimpin dulu berdoa. Duk siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum itu, Ibu akan absensi dulu kehadiran kelas 1 TKJ 2 ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Masuk semuanya? Ya, oke. Masuk semuanya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini ya pembelajaran pendidikan Pancasila kita minggu kemarin sudah belajar ya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang apa? Norma ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sering mendengar hak dan kewajiban? Sering ya. Nah, itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba sebelum kita mulai ke materi, lihat dulu Ibu punya gambar. Gambar apa ini? Gambar sepak bola. Ada yang lagi lari ya. Ini sepak bola Bapak Tikap katanya antar pelajar. Coba setelah memperhatikan gambar ini, coba kira-kira nih, ini ada pertanyaan pemantik ya. Apa yang terjadi kalau ada tim orang dalam tim kelompok sepak bola itu ada yang tidak kompak dan selalu mementingkan kepentingannya pribadi? Ada yang bisa jawab? Oke. Gali. Silakan dijawab Gali. Apa yang terjadi kira-kira? Apabila dalam suatu tim sepak bola ada yang tidak kompak dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya, maka tim tersebut akan merugi karena tidak kompak lagi dan bisa saja membuat permainan sepak bola berantakan. Oke. Rata-rata di sini suka main sepak bola yang laki-lakinya ya? Nah, berarti kalau ada orang di dalam tim yang tidak kompak, berarti nanti permainannya jadi berantakan ya. Kata masa misalkan Galih nggak mau ngoper bola ya, pengennya sendiri aja kan, itu termasuk ke dalam pelanggaran ya, nggak boleh. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, nanti di sini kamu akan menganalisis dampaknya ya, dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan mengaitkannya dengan konsep hukum dan keadilan ya. Nah, nanti kamu akan melihat hak dan kewajiban, ya pembagian hak dan kewajiban dan mengetahui dampaknya. Pembelajaran kita hari ini nanti secara diskusi ya, biar kamu lebih mudah lagi menyerap materi hak dan kewajiban. Nah, sebelum itu Ibu punya satu video, silahkan kalian amati ya, kalian analisis video tentang hak asasi manusia dan juga tentang kewajiban. Silahkan diperhatikan video yang akan ditayangkan. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Dan sebagainya, yang telah negara berikan kepada saya. Apa yang negara kita berikan kepada saya? Mungkin pertama, jadi warga negara yang baik, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya,
kita harus mengedepankan kewajiban kita kepada negara. Jika kita telah mengedepankan kewajiban kepada negara, kemudian negara telah terbangun dengan baik atau setidaknya negara memiliki kedaulatan, maka disitulah baru negara memenuhi hak-hak kita sebagai Sudah lihat ya videonya? Nah sekarang kita akan mencocokkan gambar terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah ya, di sini Ibu punya kartu ya. Ini bukan kartu tebak-tebakan ya. Nah, ini kartu isinya tentang contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, di depan sini ada kantong untuk mengelompokkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nanti kalian pilih di antara kartu ini termasuk ke dalam pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban ya. Jadi setelah lihat video tadi, kamu kira-kira sudah bisa menebak nggak mana yang termasuk ke dalam hak, mana yang termasuk kewajiban, mana yang termasuk ke dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, bisa dimulai dari sini dulu nih. Boleh? Maju. Gantian ya. Nah, silakan ambil satu lalu kamu kelompokkan masuk ke dalam pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Ntar semuanya ya, satu persatu. Ya, nah, oke, masing-masing sudah memasukkan kartu ke dalam sini ya, pengelompokan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Tadi siapa yang dapat nih kira kalau membayar pajak itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Berarti kalau tidak membayar pajak masuknya ke pelanggaran mana? Pengingkaran kewajiban ya. Membagi kelompok dulu ya, kita akan belajar dengan cara berkelompok. Nanti kalian akan dibagikan masing-masing materinya ya. Untuk pembagian kelompoknya begini saja ya, karena sudah sudah duduknya enak kayak gini ya. Oke, ini nanti kelompok 1 ya, kelompok Tajudin. Nah, kelompok 2 kelompok Ferdi ya, kelompok 3 kelompoknya Rizky, kelompok 4 kelompoknya Gali ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Apa itu? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ini berarti masuk bagian si bagian wajib pajak. Bisa? Ya. Bagi-bagi tugas biar semuanya aktif.
Pengisiannya harus sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya ya. Ntar kelengkapannya Ibu nilai juga. Ya. Yang LKPD-nya sudah selesai, silakan dimasukkan lagi ke dalam map hijaunya, itu map masing-masing tadi. Yang LKPD ya. Nah, terus tadi kasusnya, yang itu jangan dulu. Ini ya. Nah, nanti hasil kelompok kalian ini dipresentasikannya di pertemuan selanjutnya ya, tidak sekarang ya, karena waktunya sudah habis. Oke. Nah, hari ini kita sudah mengerjakan LKPD tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Oke. Silakan Mel, refleksikan pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran hari ini saya sangat senang karena seru bermain kartu gambar membedakan mana hak dan kewajiban, dan jadi lebih mudah mengerti dengan menonton video. Juga mengisi LKPD-nya jadi menarik dengan mengasah kekreativitasan. Oke ya. Nah, terima kasih Amel untuk refleksi pembelajaran hari ini. Nah ya, coba Ibu tanya apa saja yang lainnya senang? Nah ya, bisa berkreasi. Tadi sudah nonton video, jadi materinya bisa lebih mudah dipahami. Bisa ya, tadi kalian juga sudah mencocokkan kartu ya, mencocokkan kartu gambar, mencocokkan mana yang termasuk ke dalam pengingkaran hak dan pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak ya, tadi sudah dipahami. Besok nanti kita akan presentasi kelompok ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan besok untuk presentasi ya. Nah, ketua kelasnya boleh disiapkan kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelasnya boleh pimpin doa sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ya, Bu. Ya, duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah selesai ya. Nanti sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa hasil tugas kelompoknya boleh dikumpulkan ya. Terima kasih. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Ya. Hari ini alhamdulillah ya kita bertemu kembali di pelajaran Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya tolong pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mila kita membaca doa. Baca doa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, kita sudah berdoa untuk memulai belajar hari ini ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, kelas TKJ 2 ini ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Masuk semua, alhamdulillah. Nah. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan diskusi kelompok. Masih ingat diskusi kelompok tentang apa?
tentang hak dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ya, hak dan kewajiban. Nah, kita sekarang akan presentasi. Nah, presentasinya masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, ya, dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan mengaitkannya dengan konsep hukum dan keadilan. Semuanya sudah selesai tugas kelompoknya, ya? Sudah. Kelompok 1 udah beres? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah, ya. Nah, kalau semuanya sudah, kita akan memulai presentasi. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya yang kalian sudah kerjakan dalam LKPD. Lalu kelompok yang lainnya nanti memperhatikan, ya. Kalau kamu sekiranya ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada teman yang presentasi, silahkan disampaikan. Siap presentasi? Siap. Baik, kita akan mulai dari kelompok ini, ya. Nah, tentang apa tadi kemarin? Kewajiban membayar pajak. Oke, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Saya di sini sebagai moderator dan saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Sebelah kiri saya ada Ibu Puspitasari, Septiani, Rizky Lepian, Helinda, dan Ratu. Di sini sebagai pemateri pertama, pemateri kedua, pemateri ketiga, pemateri keempat, dan pemateri kelima. Kita di sini ingin menjelaskan tentang kewajiban bayar pajak yang akan dibaca oleh Ibu Puspitasari. Apa itu wajib pajak? Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan. Oke, itulah pemateri dari kelompok 1. Di sini kita membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok lain ada? Oh, ada. Silakan. Silakan boleh ditanyakan ya ke kelompok 1 tadi tentang kewajiban membayar pajak, ya. Nah, silakan dari. Pernahkah kamu melihat orang membayar pajak? Kalau pernah, di mana pembayaran pajak apa? Kita tunggu dulu ya. Pertanyaan dari kelompok 2, tiga kelompok yang 3 ya. akan dijawab oleh Ibu Puspitasari. Silakan. Oke, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawabnya. Yaitu pernah. Saya melihat orang tua saya membayar pajak kendaraan bermotor. Orang tua saya membayar pajak di kantor bersama Samsat. Orang tua saya membayar pajak kendaraan bermotor setiap setahun sekali dan pembayarannya disesuaikan dengan jenis kendaraan yang dimiliki. Oke, itu jawabannya ya. Gimana? Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih semuanya waktunya. Saya dan kelompok saya mengundurkan diri. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, coba hasil sudah dituangkan di LKPD-nya ya. Nah, ini hasil kelompok 1 ya. Kewajiban membayar pajak ya. Ini LKPD-nya sudah dibuat sekreatif mungkin ya. Ini ada pentingnya kewajiban bayar pajak, wajib pajak. Dan tadi temannya ada yang tanya, pernah tidak kalian melihat orang yang membayar pajak? Coba kalau yang lain pernah nggak? Pernah? Nah, tadi kan kelompok 1 menjawab pernah lihat orang tuanya membayar pajak. Katanya pajak apa tadi? Pajak kendaraan bermotor ya. Nah, jadi
kendaraan yang kita gunakan juga itu harus dibayar ya pajaknya. Karena kita kan menggunakan fasilitas umum jalan raya. Nah, pernah lihat orang tuanya bayar presentasinya. Sekarang kelompok 2 ya, silahkan kelompok 2 boleh maju membawa hasil LKPD-nya ya, silahkan dipresentasikan di depan. Silahkan. Baik, presentasi kelompoknya sudah selesai. Ibu lihat semuanya sudah menjalankan dengan baik ya. LKPD-nya juga sudah lengkap sesuai dengan yang ada di dalam petunjuknya ya, petunjuk pengisiannya ya. Tadi kelompok 1 sudah kewajiban membayar pajak, kelompok 2 hak di sekolah ya, kelompok 3 hak asasi manusia, kelompok 4 tentang kewajiban membayar pajak. 2 kelompok perwakilan tentang HAM ya, tentang hak, 2 kelompok tentang kewajiban. Mudah-mudahan semuanya bisa terus. Sekarang Ibu ingin mengevaluasi nih, kira-kira karena tujuan pembelajaran kita adalah tentang mengetahui dampaknya. Tadi kalian sudah di dalam presentasi kelompok ada pelanggaran hak, ada pengingkaran kewajiban, dimulai dari lalu lintas ya. Terus juga hak di sekolah, membayar pajak, juga hak asasi manusia. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira apa sih dampak yang akan terjadi kalau kita tidak, kalau pelanggaran hak dan kewajiban ini terus terjadi? Ada yang bisa? Oke, boleh? Amelia mau jawab, katanya, silakan coba. Kira-kira apa yang terjadi, Mel? Dampak yang muncul adalah membuat hak warga negara tidak terpenuhi dengan baik. Oke, membuat hak warga negara tidak terpenuhi dengan baik ya. Jadi kita itu punya masing-masing itu punya hak asasi manusia ya, dan setiap orangnya harus saling menghargai hak antar individu yang satu dengan individu yang lainnya ya. Kalau semuanya dilanggar, maka tidak akan tercapai yang namanya hak asasi manusia dan juga kewajiban warga negara. Baik, selanjutnya Ibu tadi sudah membagikan tautan dokumen Google Form. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Ya. Kita akan udah bisa dibuka linknya? Bisa. Silahkan kalian buka tautan Google Form-nya, lalu silahkan diisi. Itu adalah penilaian pengetahuan tentang hak dan kewajiban, ya, tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Silahkan dimulai diisi. Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, kalau sudah selesai semuanya, silahkan ditutup Google Form-nya dan HP-nya silahkan disimpan kembali ke dalam tasnya masing-masing ya. Silahkan dirapihkan hasil diskusi kelompoknya, dirapihkan kembali ya, lalu dikumpulkan di atas meja ya, simpan di atas meja masing-masing. Hasil penilaian evaluasi nanti akan Ibu lihat ya, akan Ibu koreksi. Ada yang bisa merefleksikan pertemuan pembelajaran kita hari ini? Ada? Oke. Silahkan coba refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin tahu ya. Nah, silahkan kali refleksi menyimpulkan pelajaran hari ini sangat seru sekali Bu, karena kami juga sangat
bekerja sama dengan baik gitu, terus saling mengutarakan argumen gitu. Mungkin itu saja. Itu saja. Sangat seru sekali karena bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, oke, itu refleksi hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya, dengan menggunakan tambahan media pembelajaran bisa ya membuat kalian lebih paham tentang materinya. Bisa ya? Baik, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hierarki tata urutan perundang-undangan ya. Nah, kita materi tentang hak dan kewajiban sudah selesai. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang tata perurutan perundang-undangan ya. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita mengisi LKPD yang menyenangkan. Tadi presentasi sudah. Mudah-mudahan bisa menambah daya ingat kamu tentang hak dan kewajiban ya. Nanti setelah ini bisa menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang berlaku. Bisa? Ya, baik, itu saja. Karena sudah habis jam pelajarannya, Ibu akhiri. Silahkan ketua kelasnya ya. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Duk siap. Sudah belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.